Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, sore, dan untuk semuanya. Nah, jadi pada hari ini kita bakal membahas mengenai Lion Air dan strateginya, terutama pada segmentasi, targeting, dan positioning. Terlebih lagi terhadap regulasi pemerintah selama pandemi COVID-19. Oke, jadi yang pertama yang bakal saya bahas dan teman saya bahas yaitu Mbak Yulita nantinya. Pertama kami akan membahas mengenai segmentasi yang diperlukan. Nah, sebenarnya segmentasi itu apa sih? Jadi, seorang marketers harus tahu segmentasi pasar yang mereka incar. Jadi, segmentasi itu adalah sekelompok konsumen yang memiliki kebutuhan dan minat yang sama. Nah, oleh karena itu, sebagai seorang marketer yang pintar, tentu saja mereka harus memilih segmentasi yang tepat. Nah, segmentasi itu ada apa aja? Segmentasi sendiri itu ada 4. Ada geografis, ada demografis, dan juga ada psikografis, terakhir ada segmentasi perilaku. Nah, kalau kita bahas, jadi segmentasi geografis sendiri lebih kepada seperti membayangkan sebuah globe ya. Sebenarnya siapa sih yang bakal kita incar sebagai perusahaan? Nah, kalau misalnya pada Lion Air sendiri, segmentasi geografisnya itu ya negara Indonesia dengan populasi 270,2 juta jiwa dan juga 34 provinsi di Indonesia dengan iklim mereka yang sangat tropis. Itu segmentasi geografisnya, teman-teman. Nah, kalau lu gimana nih segmentasi demografisnya? Nah, segmentasi demografisnya kita melihat dari pendapatan sebuah negara, terutama Indonesia itu sendiri. Di mana negara Indonesia itu memiliki pendapatan GDP kurang lebih sekitar 3.418 dolar ya. Nah, untuk segmentasi dari Lion Air sendiri, mereka lebih mengincar pada kelas menengah ke bawah, yaitu yang berpendapatan sekitar 1-6 juta dan kelas menengah bawahnya adalah di bawah 1 juta. Dengan tidak mementingkan gender, jadi baik pria ataupun wanita, mereka semua bisa menikmati dari servis dari Lion Air itu sendiri. Itu kemudian juga ada segmentasi kita lihat dari generasinya. Nah, generasinya tuh ada banyak, teman-teman. Ada post Gen Z, ada Gen Z, ada Gen X, ada milenial, ada boomer dan pre-boomer. Nah, untuk Lion Air sendiri, mereka sebenarnya mengincar kepada seluruh segmentasi demografi dari generasi itu. Tetapi yang menjadi fokusan adalah pendapatannya. Karena ini berhubungan dengan tagline dari Lion Air sendiri, yaitu We Can Make People Fly. Oke. Kemudian kita lanjut kepada segmentasi psikografis. Nah, psikografis itu juga ada 3 menurut PT Media Nusantara Citra, atau juga ini dilakukan riset oleh Alvira. Jadi ada segmen climbers, ada segmen achievers, dan segmen socializers. Ya, seperti yang kita tahu sendiri, segmen climbers ini dia lebih mengincar pada milenial yang lebih tua serta generasi X yang lebih muda. Kemudian kalau misalnya segmen achievers sendiri mengincar pada generasi X yang lebih tua. Dan socializers itu yang mereka sukanya panjat sosial lah istilahnya ya. Atau mereka misalnya suka dengan hal-hal baru, tren-tren yang ada, itu adalah Gen Z dan generasi younger millennial. Oke, kita lanjut kepada segmentasi behavioral. Jadi tentu saja kalau segmentasi behavioral sendiri untuk Lion Air adalah ketepatan dalam penerbangan serta harga price-nya. Ya, seperti kita tahu ya, dimana kalau misalnya tiket pesawat itu murah, pasti pemikiran dari customer itu sangat menyukainya karena mereka bisa berpergian dengan tiket yang murah serta ketepatan waktu dari pesawat Lion Air itu sendiri. Dimana itu juga akan menjamin bahwa sudah tiket yang murah dan mereka juga bisa berangkat tepat waktu. Nah, itu adalah segmentasi yang ada di Lion Air. Oke. Nah, setelah kita membahas mengenai segmentasi dari Lion Air sendiri sebagai marketers, untuk kita juga marketers harus menganalisis pasar yang ada dengan menggunakan 5 quarter analysis. Nah, 5 quarter analysis itu apa aja sih? Jadi 5 quarter analysis itu ada entry, purchaser, supplier, kemudian kompetitor juga, dan terakhir itu juga ada rivalry. Nah, kita bahas pertama itu mengenai entry. Tentu saja seperti yang kita ketahui bahwa Lion Air ini bukanlah seorang inisiator atau yang pertama kali muncul sebagai maskapai penerbangan pertama di Indonesia. Nah, jadi yang pertama newcomers, dia
muncul sebagai newcomers. Seperti yang kita ketahui bahwa pada awal dulu tentu saja regulasi maskapai penerbangan itu belum seketat sekarang. Nah, ini merupakan sebuah kesempatan yang sangat baik dari Lion untuk masuk ke dalam pasar, di mana dia berhasil memiliki 2 aircraft atau 2 pesawat terbang pertama dengan penerbangan di Indonesia. Nah, oleh karena itu, newcomers itu selalu menjadi ancaman yang permanen dan ancaman nyata kepada market leader yang sudah ada di pasaran. Tetapi Lion Air sendiri juga merupakan yang pertama kalau kita bisa bilang sebagai entry-nya, karena dia memfokuskan pada low cost carrier. Nah, di mana Lion ini memiliki keberuntungan yang sangat besar, yaitu pada September 11 tragedi 2001 mereka mendapatkan airfare yang sangat murah atau biaya pesawat yang sangat murah. Oleh karena itu mereka memanfaatkan kesempatan di entry ini dengan sangat baik. Nah, kemudian di purchaser, seperti yang kita tahu, purchaser itu adalah buyer bargaining power ya, atau kekuatan dari pembeli itu sendiri. Nah, di mana seperti yang kita tahu bahwa pada awalnya Lion Air sini sudah memiliki tagline "We can make people fly" sebagai sebuah support atau pendukung dari strategi LCC-nya. Nah, dengan menggunakan tagline seperti itu, maka dia ingin menciptakan sebuah image pada customer, yaitu semua orang itu bisa terbang dengan menggunakan Lion Air, baik itu orang yang dengan pendapatan kelas ke bawah sampai kelas ke atas. Oleh karena itu, dengan adanya tagline tadi, "We can make people fly", jadi bargaining power itu sangat besar sebagai purchaser ya. Oleh karena itu, Lion ini sangat memiliki kekuatan yang sangat baik di bidang LCC dengan tagline-nya tersebut. Nah, kemudian juga ada supplier. Nah, di mana supplier ini merupakan berasal dari buruh-buruh atau tenaga kerja yang ada di penerbangan. Dimana seperti yang kita tahu bahwa misalnya orang-orang yang bekerja di maskapai penerbangan ini meminta gaji yang sangat tinggi. Nah, seperti yang kita tahu bahwa gaji seorang pilot sendiri itu bisa 20-25 kali dibandingkan gaji orang-orang administratif. Lalu bagaimana Lion itu berhasil meng-hire karyawan-karyawan di bidang maskapai penerbangan dengan gaji yang dianggap Lion bisa diterima. Nah, caranya, jadi dia merekrut para pilot-pilot, baik itu pilot angkatan udara atau pilot maskapai lainnya yang sudah pensiun, sehingga mereka memiliki gaji yang lebih rendah. Nah, kemudian juga dia memanfaatkan pilot-pilot luar negeri yang memiliki gajinya lebih murah. Mengapa bisa gitu? Memang pada kenyataannya seperti yang kita tahu bahwa gaji-gaji pilot luar negeri atau pilot asing itu lebih murah dibandingkan pilot-pilot di Indonesia. Contohnya adalah negara Rusia, Cekoslovakia. Nah, itu merupakan pilot-pilot yang memiliki gaji yang sangat rendah dibandingkan Indonesia sendiri, sehingga mereka dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengurangi biaya operasi yang mahal. Kemudian tahap yang keempat dari 5-factor analysis adalah substitute. Nah, seperti yang kita tahu ya, sebagai low cost carrier, Lion itu tentu saja memiliki pengganti-pengganti yang dapat menjadi bahaya untuk bisnis mereka. Contohnya ada Garuda, ada Merpati, kemudian juga kalau sekarang juga ada Citylink. Nah, tetapi mereka mencoba untuk tetap pada tagline mereka, yaitu "We can make people fly". Jadi ketika kompetitor itu masuk, biasanya kan harga tiket pesawat otomatis akan mahal karena adanya pesaing, apalagi pesaing itu menyediakan fasilitas yang lebih gitu, seperti first class, business class gitu kan. Sedangkan Lion itu pada umumnya dia menawarkan hanya economy class. Nah, tetapi Lion Air itu tidak menyadari dari standar industri gitu, yang dimana ada first class, ada business class seperti itu. Nah, jadi dia tetap bertahan pada economy class, terus juga dia lebih memanfaatkan pada fasilitas penerbangan, nah seperti di bandara, ground handling, dan lain-lainnya, yang tentu saja lebih menghemat biaya operasi. Nah, bagaimana yang terakhir, rivalry? Nah,
Seperti yang kita tahu, setelah Lion Air masuk pun banyak sekali pesawat-pesawat LCC juga yang masuk ya. Oleh karena itu jumlah dari maskapai penerbangan itu juga sudah diatur oleh pemerintah, sehingga nantinya mereka cuma ada beberapa saja yang bisa menjadi rival. Kalau tidak salah pada sebelumnya itu ada 15 company, dan sekarang malah hanya ada beberapa pesawat LCC yang dapat bersaing dengan Lion seperti Citylink, terus juga Sriwijaya yang seperti kita tahu, Nam Air. Nah, seperti pesawat-pesawat itulah yang nantinya yang menjadi pesaing LCC untuk Lion Air. Nah, itu untuk five quarter analysis. Selanjutnya setelah itu kita akan membahas mengenai segmen apa. Setelah segmentasi tadi juga kita bahas berapa segmen sih dari Lion Air ini yang diincar. Nah, jadi Lion Air ini menerapkan multi segmen, di mana di dalamnya itu dia juga spesialisasinya pada market. Ya, jadi seperti yang kita tahu bahwa multiple segmen itu dia itu lebih kepada beberapa segmen sih yang dia incar. Mana aja sih segmen yang kira-kira atraktif dan menarik nih untuk bisa diambil sebagai konsumen dari Lion Air. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, segmen yang lebih diincar daripada Lion Air itu jatuh kepada kelas menengah ke bawah, dimana ya seperti kita tahu bahwa kelas menengah ke bawah itu yang memiliki gaji sekitar 1,2 juta sampai 6 juta, dan kelas bawahnya itu di bawah 1 juta. Contohnya apa sih? Contohnya seperti yang kita tahu, kalau kelas ke bawah ya contohnya aja mahasiswa seperti itu ya. Misalnya mahasiswa itu kan pendapatannya ada yang di bawah 1 juta. Nah, itu juga merupakan incaran target atau segmentasi yang diincar oleh Lion Air. Itu yang pertama. Nah, gimana yang 1,2 sampai 6 juta? 1,2 sampai 6 juta itu lebih kepada orang-orang karyawan yang kantor-kantor yang memiliki gaji UMR. Nah, itu kan banyak sekali ya kalau kita ketahui, dan mereka pasti lebih memilih Lion Air sebagai maskapai penerbangan mereka karena dengan biaya yang murah, seperti yang tadi dibilang adalah low cost carrier yang sangat menarik bagi konsumen segmentasi kelas menengah ke bawah. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Bayu Lisa Kusuma Ningrum. Teman-teman tahu nggak sih gimana caranya menciptakan brand positioning yang baik? Nah, sebagai marketer, kita harus memahami nih keinginan dan kebutuhan pelanggan itu seperti apa. Kemudian, kita juga harus mengetahui kemampuan perusahaan untuk menciptakan tindakan yang kompetitif itu bagaimana. Positioning ini menjelaskan persamaan dan perbedaan merek dengan pesaing yang ada di pasar dengan cara yang pertama adalah mengidentifikasi target pasar dan persaingan yang relevan. Yang kedua adalah mengidentifikasi titik optimal dan titik parity dan asosiasi perbedaan merek yang diberikan oleh suatu brand. Dan yang ketiga adalah harus memiliki brand mantra. Dengan demikian, suatu brand itu harus mendefinisikan value proposition-nya sendiri dengan cara berfokus pada pelanggan dan memiliki alasan persuasif atau menciptakan alasan persuasif agar pelanggan itu mau membeli produk mereka. Sebagai contoh, perusahaan Lion Mentari Airlines atau Lion Air memiliki target customer multiple market segmentation dan memiliki value proposition sebagai brand airlines yang termurah atau low cost carrier, dan mereka memiliki tagline "We Make People Fly". Agar dapat menjadi pilihan konsumen, Lion Air ini harus mengetahui siapa pesaingnya. Nah, sebagai maskapai lower cost carrier, Lion Air ini bisa menggunakan 4 tahap untuk menganalisa siapa aja nih kompetitornya. Yang pertama adalah mengenali para pesaing terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah menganalisa siapa aja pesaingnya. Kemudian yang ketiga adalah mengkategorikan dari mana produk atau merek tersebut berasal. Dan yang keempat adalah pesaing itu kemudian bisa dianalisis oleh Lion Air dan didefinisikan secara lebih sempit atau di shortlist siapa aja nih kira-kira yang bisa menjadi pesaing utama dari maskapai tersebut. Nah, setelah mendefinisikan value proposition dan competitive frame of reference, suatu brand juga harus memiliki POP dan POD. POP adalah suatu points of parity dan POD adalah points of difference, di mana POP ini adalah suatu atribut dan benefit yang belum tentu nih menjadi keunikan dari suatu brand atau suatu merek. Namun, itu adalah suatu atribut yang dibagikan atau di-share dengan merek yang lainnya juga. Sebagai contoh, Lion Air sebagai perusahaan low cost carrier, tentunya mereka memiliki points of parity, yaitu menjual tiket yang murah dan memberikan layanan penerbangan yang sama seperti maskapai lain.
Sedangkan POD atau Points of Difference merupakan atribut atau manfaat yang berhubungan antara brand dan konsumen, di mana tujuan dari POD ini adalah untuk mengevaluasi dan memberikan persepsi bahwa konsumen itu tidak bisa menemukan suatu merek atau suatu produk di merek yang lainnya, atau tidak bisa menyamakan merek mereka dengan merek kompetitornya. Di mana untuk memiliki POD ini, perusahaan atau suatu brand itu harus dapat menjawab bagaimana konsumen ini mau untuk membeli produk mereka. Sedangkan untuk atribut lainnya, atribut dalam POD ini harus cukup diinginkan, deliverable, dan dapat dibedakan. Nah, points of difference ini juga berkaitan erat dengan competitive advantage yang dimiliki oleh perusahaan. Sebagai contohnya, Lion Airlines atau Lion Air memiliki points of difference sebagai maskapai low cost carrier yang menjual tiket dengan harga murah dan memberikan kualitas pelayanan yang hampir sama dengan perusahaan maskapai lainnya. Selain itu, Lion Air juga memberikan pelayanan penerbangan ke seluruh wilayah di Indonesia, terutama wilayah-wilayah terpencil yang tidak terjangkau oleh maskapai lainnya. Kemudian Lion Air ini juga memiliki jam penerbangan yang sering atau yang banyak, sehingga konsumen itu pasti mau tidak mau bisa memilih Lion Air sebagai alternatif pilihan penerbangan. Kemudian Lion Air ini juga memiliki diskon atau memberikan diskon kepada konsumen yang sering menggunakan jasa Lion Air, seperti diskon potongan tiket dan diskon bagasi. Sebuah brand positioning yang baik harus bisa mengandung POP atau Points of Parity dan POD atau Points of Difference yang bisa memberikan koneksi antara pikiran dan hati konsumen. Nah, untuk membangun ini semua, suatu brand itu harus menciptakan branding emosional atau emotional branding dengan cara menyampaikan rasa hormat dan cinta yang dimiliki oleh suatu merek kepada konsumennya. Nah, dengan demikian, suatu brand itu bisa memiliki keintiman dengan para pelanggannya, sehingga pelanggan akan terbujuk secara emosional untuk membeli produk mereka. Setelah perusahaan memiliki competitive advantage yang tentunya berhubungan erat dengan pesaing yang mereka miliki, perusahaan ini juga harus memantau 3 analisis variabel yang bisa menjadikan mereka memiliki potensi ancaman yang ditimbulkan oleh pesaingnya. Nah, yang pertama itu adalah share of market, di mana perusahaan atau suatu brand ini berbagi target pasar dengan merek lainnya. Kemudian yang kedua itu adalah share of mind, di mana brand apa yang pertama kali muncul ke benak konsumen yang ada dalam produk atau industri ini. Kemudian yang ketiga adalah share of heart, di mana hal ini berkaitan bagaimana suatu brand itu dapat dipilih oleh konsumen di antara merek-merek lainnya yang ada di pasaran. Nah, Lion Air ini berhasil untuk memanfaatkan ketiga variabel di atas dengan bukti bahwa mereka mampu menjadi market leader dalam maskapai lower cost carrier di Indonesia. Kemudian setelah itu, Lion Air itu tadi saya bilang ya, we can make people fly. Nah, itu sebenarnya brand mantra dari Lion Air sendiri. Apa sih maksudnya dari brand mantra itu? Brand mantra ini dia menciptakan image, sehingga image ini terbenam ke dalam hati para konsumen. Seperti yang kita tahu tadi, we make people fly. Artinya, dari orang yang bahkan dengan pendapatan yang sangat kecil, itu juga bisa menikmati maskapai penerbangan dengan menggunakan Lion Air, menikmati fasilitas dari penerbangan dari suatu kota ke kota lainnya. Nah, kemudian brand mantra ini kalau saya bisa bilang itu sangat kuat selama pandemi. Kenapa? Bahkan selama pandemi pun dia tetap dengan tagline-nya we make people fly. Dengan protokol kesehatan yang tentu saja kita terapkan, dia tetap bisa membawa penumpang dari satu kota ke kota yang lain. Bahkan mengiklankan dengan fasilitas pesawatnya yang dapat membunuh 99% virus yang berada di pesawat. Nah, oleh karena itu, apalagi di kondisi pandemi saat ekonomi masih jatuh, dia juga masih tetap mempertahankan strateginya sebagai low cost carrier. Nah, oleh karena itu, tentu saja hal ini sangat memiliki arti mantra dari mereka itu kepada para konsumen yang ingin terbang dari satu kota ke kota lainnya. Seperti itu, teman-teman. Nah,